Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kita bertemu kembali pada kesempatan ini, dan kali ini kita akan coba membahas ayat 208 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kamu, kata Allah, ke dalam Islam secara sempurna. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Saudara, Allah Subhanahu wa taala menghimbau setiap orang beriman dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di dalam kitab tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, beliau mengutip pendapat dari Ibnu Mas'ud bahwa jika Allah Subhanahu wa taala memulai suatu ayat dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu menunjukkan bahwa setelah himbauan itu Allah akan menitipkan pesan atau memberikan beban yang harus dipikul oleh orang-orang beriman tersebut. Dan menurut Allah, hanya orang beriman yang mampu melaksanakannya. Kalau kita ikuti pendapat Ibnu Mas'ud ini, apa beban berat yang hendak dipikulkan Allah kepada orang beriman? Yang pertama adalah udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kamu ke dalam Islam secara sempurna. Jadi yang berat itu adalah masuk Islam secara sempurna. Kalau kita renungkan ayat ini, seakan-akan Islam itu suatu ruangan yang bisa kita masuki. Bagaimana kalau kita masuk ke dalam suatu ruangan? Bukankah kalau kita masuk ke dalam suatu ruangan, badan kita, kepala kita, tangan kita, kaki kita, semua masuk ke dalam ruangan. Dan setelah kita berada di dalam ruangan, kitalah yang dipengaruhi oleh ruangan tersebut, bukan kita yang mempengaruhi ruangan. Kalau dimisalkan di luar panas, di dalam ruangan tidak panas lagi. Kalau umpamanya di luar hujan, di dalam ruangan kita tidak akan kehujanan. Ini artinya bahwa kalau kita masuk ke dalam Islam secara sempurna, apapun yang ada di diri kita hendaknya diwarnai oleh Islam itu sendiri. Bukan Islam yang kita warnai, bukan Islam yang kita utak-atik, tetapi kitalah yang patuh mengikuti syariat Islam dengan sempurna. Kemudian yang kedua, Allah melarang wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu langkah-langkah syaitan? Langkah-langkah syaitan adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, jika bertentangan dengan firman Allah, bertentangan dengan sabda Nabi, atau bertentangan dengan kehendak Allah, itu adalah langkah-langkah syaitan. Allah Subhanahu wa taala menghimbau orang beriman di samping masuk ke dalam Islam secara sempurna dan menjauhi semua langkah-langkah syaitan. Mudah-mudahan
kita semua yang mengaku beriman bisa melaksanakan, mewujudkan firman Allah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita pelajari Islam dengan sebaik-baiknya dan kita masuki dia, kita amalkan sepenuhnya, dan kita pelajari hendaknya apa itu langkah-langkah syaitan dan kita jauhi sejauh-jauhnya. Demikian pesan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.